Kalian pikir pasir itu nggak terbatas karena ada di mana-mana. Kalian salah besar. Dunia sekarang sedang dilanda krisis pasir konstruksi. Bahkan, pasir adalah komoditas yang paling banyak dikonsumsi manusia di bumi setelah air. Bayangkan, setiap gedung yang kalian tempati, kaca yang kalian lihat, bahkan chip di dalam smartphone kalian, semuanya butuh pasir. Tapi masalahnya, pasir gurun yang melimpah itu nggak bisa dipakai buat semen karena terlalu halus. Alhasil, pasir laut dan pasir sungai kita jadi incaran dunia. Hari ini di Adu Opini, kita bongkar kenyataan pahit di balik bisnis pengerukan pasir. Apakah kita sedang menjual masa depan demi keuntungan sesaat? Jangan lupa subscribe dan berikan like untuk video terbaru ini. Lihat tetangga kita, Singapura. Sejak merdeka, luas wilayah mereka bertambah lebih dari 25% lewat reklamasi. Pertanyaannya, pasirnya dari mana? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Selama puluhan tahun, Indonesia adalah pemasok utama. Jutaan ton pasir kita dikirim ke sana. Singapura makin luas, gedung mereka makin tinggi. Sementara pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau mulai terancam tenggelam karena pengerukan besar-besaran. Tahun 2003 kita sempat melarang ekspor pasir laut karena alasan lingkungan dan kedaulatan. Tapi baru-baru ini keran ekspor itu dibuka lagi lewat aturan baru. Kenapa? Apakah demi cuan? Atau ada diplomasi yang kita nggak tahu? Hai, antek-antek asing! Ini bukan cuma soal jual beli biasa. Di balik pengerukan pasir ada ekosistem yang hancur. Saat pasir laut disedot, terumbu karang mati, ikan-ikan pergi, dan nelayan lokal kehilangan mata pencaharian. Belum lagi bicara soal mafia pasir, karena harganya yang makin mahal, penyelundupan pasir sering terjadi. Kita kehilangan sumber daya, lingkungan kita rusak, tapi yang kaya cuma segelintir orang. Banyak yang bilang, kan itu cuma pasir, bisa diperbarui. Faktanya, pasir butuh ribuan tahun untuk terbentuk secara alami. Kita mengeruk dalam hitungan hari, alam memulihkannya dalam hitungan abad. Ada hal yang jauh lebih ngeri dari sekadar kerusakan lingkungan, kedaulatan. Banyak pulau kecil kita yang menjadi titik batas wilayah negara. Kalau pasir di sekitar pulau itu dikeruk terus-menerus dan pulaunya tenggelam, titik batas negara kita bisa bergeser. Secara teknis kita kehilangan wilayah kedaulatan. Apakah masuk akal jika kita menjual pasir untuk membangun daratan negara lain? Sementara daratan kita sendiri perlahan hilang di telan laut? Apakah uang hasil ekspor itu sebanding dengan risiko kehilangan sejengkal tanah air? Pemerintah berargumen bahwa pengerukan ini hanya untuk sedimen yang mengganggu jalur pelayaran. Tapi batas antara pembersihan sedimen dan ekspor pasir komersial itu sangat tipis dan sulit diawasi. Sekarang pilihan ada di tangan kita sebagai bangsa. Apakah kita akan terus jadi pemasok bahan baku untuk kemajuan bangsa lain, sementara kita sendiri menanggung kerusakannya? Ataukah kita harus stop ekspor pasir selamanya untuk menjaga anak cucu kita nanti? Tulis opini paling tajam kalian di kolom komentar. Jangan cuma emosi, tapi pakai logika kedaulatan. Terima kasih. Anda semua telah memberi kepada saya energi dan semangat lagi, saudara. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian.